Inilah kriteria siswa yang lolos sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka. Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Tahun 2026. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, Sultra, Andrian, mengatakan terdapat dua indikator utama dalam menentukan peserta yang lolos, yakni administrasi dan fisik. Aspek fisik meliputi postur tubuh, kesehatan serta keterampilan peserta dalam peraturan baris berbaris, PBB. Untuk peserta putri, tinggi badan yang dipersyaratkan berada pada rentang 165 hingga 175 cm. Sementara peserta putra harus memiliki tinggi badan minimal 170 cm dan maksimal 180 cm. Selain tinggi badan, pemeriksaan kesehatan mencakup kondisi gigi, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan membedakan warna. Persyaratan ini penting karena anggota Paskibraka harus mampu berkonsentrasi dan mengikuti instruksi selama menjalankan tugas, kata Andrian saat diwawancarai di kantor Gubernur Sultra, Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2026. Ia menyampaikan dalam proses seleksi tahun ini, sebanyak 70 siswa dari 16 kabupaten dan kota mengikuti penjaringan untuk menjadi Paskibraka. Rata-rata setiap daerah mengirimkan 4 hingga 5 peserta untuk mengikuti proses penjaringan. Namun, jumlah tersebut berkurang setelah peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi tiap kabupaten dan kota di Sultra memiliki perwakilan dalam Paskibraka tingkat provinsi, kecuali Kabupaten Konawe Kepulauan karena tidak mengirimkan peserta untuk mengikuti seleksi, tuturnya. Andrian memastikan proses seleksi dilakukan secara objektif dengan melibatkan perwakilan kabupaten dan kota dalam sejumlah tahapan. Pengukuran tinggi badan, misalnya, dilakukan dengan disaksikan langsung oleh perwakilan daerah, begitu pula tahapan pemeriksaan dan pengujian lainnya. Salah satu tahapan yang dinilai paling terukur adalah tes wawasan kebangsaan, TWK, yang dilakukan menggunakan sistem komputer assisted test, CAT. Hasil tes tersebut langsung menunjukkan skor peserta, sehingga dapat mengurangi ruang intervensi. Peserta yang memperoleh nilai di bawah 70 bahkan tidak dapat melanjutkan ke seleksi tingkat nasional. Proses tersebut juga mendapat pendampingan langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Hasil TWK dan tes inteligensia umum, TIU, peserta tersimpan dalam sistem sehingga dapat ditelusuri dalam proses seleksi nasional. Ini sangat transparan, tidak bisa kita intervensi, terlebih didampingi oleh BPIP, ujarnya. Meski proses seleksi telah dilakukan dengan sejumlah mekanisme, Kesbangpol Sultra masih menghadapi kendala dalam menjaring calon Paskibraka. Andrian menyebut waktu pelaksanaan seleksi yang hanya 4 hari menjadi salah satu tantangan. Kondisi tersebut membuat proses penjaringan peserta harus dilakukan secara cepat. Selain keterbatasan waktu, sosialisasi di tingkat kabupaten dan kota dinilai masih belum maksimal. Padahal, penjaringan yang lebih luas diperlukan agar seluruh siswa yang memenuhi persyaratan memiliki peluang untuk mengikuti seleksi. Harapan kita semua siswi dari 17 kabupaten dan kota memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi ini. Kami harapkan semuanya bisa berpartisipasi, katanya. Kedepan, Kesbangpol Sultra mendorong sosialisasi yang lebih intensif di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut sangat diperlukan meskipun proses pendaftaran calon peserta dilakukan secara daring. Kami berharap keterlibatan seluruh daerah dapat membuat proses penjaringan Paskibraka Sultra semakin merata. Ada perwakilan dari masing-masing kabupaten dan kota, jelasnya. Ada dua indikator, yang pertama terkait dengan administrasi, yang kedua terkait dengan fisik. Fisik itu termasuk kesehatan dan juga keterampilan mereka dalam baris PBB. Gitu. Kalau untuk fisik sendiri sekarang berapa sih Pak untuk ukuran tinggi badan? Kalau tinggi minimal untuk putri 165, maksimalnya dia 175. Putra minimal 170, maksimal 180. Jadi tidak boleh kurang daripada putri, tidak boleh kurang 165 dan tidak boleh lebih daripada 175. Putra begitu juga, tidak boleh kurang dari 170 dan tidak boleh lebih dari 180. Kalau selain itu kesehatan juga periksa, termasuk gigi, sama mata, utamanya buta warna.
Dan begitu pendengaran juga kita perhatikan. Nah, karena kan terkait dengan masalah kesiapan secara fisik. Karena kan kalau di pelaksanaan paskibraka itu fokus pendengaran, penglihatan, ya kan. Seperti itu. Nah, dalam proses penjaringannya ini Pak, apa sih tantangan sendiri yang dihadapi? Tantangan terbesarnya waktu yang seleksi yang cukup sempit, ya 4 hari. Nah, kemudian yang kedua lagi mungkin sosialisasi yang sangat kurang mungkin di tingkat kabupaten kota, sehingga kita kurang maksimal dalam proses penjaringan. Nah, pada harapan kita kan semua anak-anak ini dari seluruh penjuru yang ada di Sulawesi Tenggara dan kabupaten kota memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses ini. Kami harapkan semuanya bisa berpartisipasi, baik yang ada di kabupaten, di kecamatan maupun di desa kelurahan. Mungkin perlu sosialisasi yang lebih intens lagi tahun ke depannya, terutama di tingkat kabupaten kota, walaupun pendaftarannya secara online seperti itu. Ini Pak, daerah yang paling banyak mengirim utusan dalam pasukan paskibraka itu daerah mana? Yang paling banyak rata-rata ada yang 4, ada yang 5. Nah, ya hampir sebagian besar mengirimkan utusannya. Hanya proses seleksi ini ada yang tersisa-sisa 4, ada yang tersisa 1, kan begitu. Tapi yang jelas dari 17 kabupaten kota hampir semua 16 itu memiliki utusannya, keterwakilannya, kecuali satu kabupaten saja, Kabupaten Konawe Kepulauan. Dia tidak mengirim Pak? Dia tidak mengirim, begitu. Apa ada alasan tertentu kenapa tidak mengirim? Saya kurang pasti juga, mungkin ya bisa ditanyakan di kabupaten kota, kabupatennya kan seperti itu. Sisi objektif, transparan, transparansi, kita bisa melihat dari dokumen yang mereka lampirkan, kan kelihatan itu tinggi badan, bisa dilihat, dan secara fisik kan kelihatan, gitu. Ini pendek sekali, ini kan kelihatan sendiri. Proses itu juga kami libatkan dari kabupaten kota. Jadi ketika kami mengukur mereka punya badan, kita panggil saksinya, ada saksi dari kabupaten kota, lihat sendiri, oh iya ternyata ada yang kurang, ada yang lebih. Begitu juga pada saat kita tes-tes yang lainnya, ya, utamanya tes wawasan kebangsaan sama tes CWK itu kan online, CAT, dan tidak bisa intervensi, itu langsung kelihatan skornya. Nah, ketika dia punya skor di bawah 70 sudah tidak bisa seleksi nasional, itu kelihatan online, sangat transparan, itu tidak bisa kita intervensi langsung, apalagi didampingi oleh tim dari BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila dari pusat. Jadi kemarin ada tim dari BPIP turun ke ikut juga melakukan seleksi. Nah, seperti itu. Dan hasilnya bisa dilihat terdokumentasi, terarsip di admin transparansi secara nasional. Jadi kelihatan secara nasional kelihatan. Nah, hasil tesnya itu TUTW kan sangat kelihatan. Nah, kemudian dari fisik juga sangat kelihatan, tidak bisa memanipulasi. Kalau tinggi itu langsung kelihatan dia. Lihat saya badan hari anak-anak kan lumayan tinggi mereka. Nah, putra-putrinya. Dulu kan kita agak kesulitan mencari postur yang ideal untuk paskibraka. Sekarang ini alhamdulillah dari target kita 50 ya hampir semua terpenuhi. Begitu. Yang daftar 70 kemarin, yang gugur sekitar 20-an. Nah, jadi kuota kita yang main pagi sama main sore itu sudah terpisah. Dulu ada yang main pagi, dia juga main sore juga, mengibarkan pagi dan menurunkan sore. Jadi dia main 2 kali. Alhamdulillah hari ini sebagian besar cuma 1 orang saja Pak pelatih yang main pagi dan sore, yang lainnya sudah terbagi. Nah, dia main pagi, dia main sore, beda orangnya kan begitu. Jadi masing-masing fokus. Apalagi sekarang, kenapa saya harus kemarin alhamdulillah saya punya pemikiran harus kita pisah. Nah, ini seiring juga dengan perpang yang baru. Hari ini lihat gerakannya jauh lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu ukurannya itu 90 langkah, ya 10 langkah per menit. Sekarang lebih cepat lagi, 116 langkah per menit, jauh lebih cepat. Dan itu sangat menguras energi dan butuh waktu yang panjang. Ini butuh penyesuaian cukup lama. Ini teman-teman dari TNI Polri juga penyesuaian juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya, yang langkahnya mungkin lebih lambat daripada hari ini. Sekarang alhamdulillah anak-anak di hari hari 13 ya Pak, ya, hari ke-13 ini kita sudah bisa lihat hasilnya seperti apa. Nanti bisa saksikan bagaimana sudah mulai formasinya sudah mulai terbentuk, gerakannya juga sudah mulai kompak, ya, seperti itu.
PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 Cafe 3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN UIP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.